Shalom saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Saudara, setiap bulan Desember umat Kristen akan merayakan Natal yang disepakati jatuh pada tanggal 25 Desember. Tetapi saudaraku, di Indonesia ini ada hal yang menarik, bahwa selain orang Kristen ada juga orang non-Kristen yang bukan merayakan tetapi mereka mempersoalkan bahwa tanggal 25 Desember ini bukanlah tanggal lahir Yesus. Tanggal 25 Desember ini ditudingkan kepada orang Kristen sebagai tanggal lahirnya Dewa Matahari, saudara. Sehingga orang Kristen dituduh sesungguhnya adalah penyembah Dewa Matahari. Persoalan tanggal ini memang, saudaraku, diakuilah bahwa tidak ada tanggal yang tertera di dalam Alkitab, kitab sucinya orang Kristen, tanggal berapa Yesus lahir. Nah, bukan berarti kalau tidak tertulis tanggalnya Yesus tidak benar-benar lahir di muka bumi ini. Karena saya akan bertanya juga kepada saudara, kapan Nabi Musa lahir? Tanggal berapa dia lahir? Abraham lahir tanggal berapa? Bahkan kalau saya ingin lebih jauh lagi, saya akan tanyakan kepada saudara, kapan matahari itu diciptakan? Kapan bulan diciptakan? Ini adalah kejadian-kejadian di masa lampau, boleh disebut zaman purbakala, atau di tahun-tahun sebelum manusia mengenal banyak ilmu pengetahuan, tentu saja termasuk penanggalan. Sehingga jika hari ini saudara mempertanyakan atau mempersoalkan tanggal kelahiran Yesus Kristus, ini adalah sesuatu yang sangat konyol. Walaupun dengan catatan-catatan sejarah, penemuan-penemuan, orang Kristen sesungguhnya dapat menjawab persoalan tanggal 25 Desember ini sebagai betul-betul adalah tanggal kelahiran Yesus. Tetapi saya tidak ingin membuat saudara rumit dengan kita mengkalkulasi tanggal. Saya hanya ingin mengatakan kepada saudara, jangan konyol, karena tuduhan saudara itu dapat saya kembalikan kepada saudara dengan bertanya, sebutkanlah tanggal berapa nabi-nabi itu dilahirkan. Misalnya Nabi Musa, tanggal berapa dilahirkan? Semua nabi-nabi itu dilahirkan di mana pengetahuan belum maju, penanggalan, termasuk penanggalan, pencatatan. Sehingga adalah suatu yang konyol kita mempersoalkan tanggal itu pada hari ini. Orang Kristen sebetulnya juga tidak tahu kapan Yesus lahir. Ini mungkin mengejutkan saudara. Saya berani katakan orang Kristen sesungguhnya tidak tahu kalau ada Yesus Kristus lahir. Tapi kenapa hari ini orang Kristen merayakannya? Orang Kristen kan baru tahu bahwa ada Yesus Sang Juru Selamat itu karena membaca firman Tuhan. Di dalam Lukas 2 ayat 11, di sana firman Tuhan melalui malaikat berkata, pada hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat Kristus Tuhan di kota Daud. Firman inilah saudaraku yang dijadikan pegangan oleh orang Kristen untuk menyambut kelahiran Yesus Kristus itu. Jadi orang Kristen pun tidak tahu. Orang Kristen menjadi tahu bahwa telah lahir di dalam dunia ini Juru Selamat, yaitu Yesus Kristus, karena ada firman Tuhan. Dan firman Tuhan ini bukan dikatakan oleh nabi saudara, tetapi oleh malaikat. Jadi betapa kita bersuka cita karena kelahiran Yesus ini tidak main-main. Yang menyampaikan tentang kelahiran Yesus ini bukan nabi, tetapi adalah malaikat. Itulah yang menjadi dasar pegangan orang Kristen. Lalu kenapa orang Kristen harus merayakan? Apakah di dalam Alkitab juga tertulis harus merayakan? Tidak juga saudara. Orang Kristen merayakan karena orang Kristen diajarkan oleh Bapa di surga untuk selalu bersyukur. Kalau kita menerima berkat daripada Tuhan, karir kita naik, penghasilan kita bertambah, kita menerima berkat-berkat daripada Tuhan, kita bersyukur atas itu. Masakan untuk Juru Selamat kita tidak lebih lagi bersyukur? Jadi orang Kristen sangat jelas, mereka merayakan hari Natal sebagai hari kelahiran Yesus Kristus. Dasarnya adalah firman Tuhan. Firman Tuhan yang bukan disampaikan oleh nabi, tetapi oleh malaikat. Sehingga itulah yang membuat orang Kristen
hingga hari ini dan selamanya akan terus merayakan kelahiran Yesus Kristus itu. Karena tidak ada jalan lain untuk manusia beroleh keselamatan. Sekali lagi, tidak ada jalan lain. Karena firman Tuhan yang mengatakan itu. Lukas 2 ayat 11. Pada hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat Kristus Tuhan di kota Daud. Sehingga dengan pernyataan ini kita tidak mempunyai pilihan lain. Karena Tuhan sudah menetapkan Yesus sebagai Juru Selamat. Inilah berita keselamatan bagi manusia. Saudara percaya, saudara diselamatkan. Saudara yang tidak percaya, apalagi saudara yang menghujat, saudara tentu akan mendapatkan hal sebaliknya. Karena saudara akan mengalami murka Bapa yang di surga, Bapa yang menciptakan langit, bumi, dan segala isinya. Demikian saudara sudah mendengarkan pemberitaan firman ini. Kita jumpa kembali pada renungan lainnya. Haleluya, amin.